Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah persekutuan teruna kita pagi hari ini, adik-adik dipersilakan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita memulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian dari Terbit Matahari. Dipersilakan bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik semua, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan yang masih Engkau boleh berikan kepada kami Bapa di pagi hari yang indah ini. Kami masih bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati ibadah persekutuan teruna di minggu pagi ini Bapa, agar sekiranya ibadah kami ini boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berkati pelayan firman pada hari ini Kak Kelvin Bapa, agar sekiranya firman-Mu dapat tersampaikan dan dapat kami mengerti dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah ini Bapak, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur kita dari Mazmur 34 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 34 ayat 1 sampai 5. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mari kita angkat satu pujian lagi. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siap
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Pelayanan firman oleh Kak Kelvin Andrea Gasta. Shalom Sobat Runa, apa kabar kalian semua? Lemes banget, nggak boleh lemes-lemes adik-adik, karena kita baru aja merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Jadi kita juga harus semangat. Jadi kalau misalkan kakak tanya, apa kabar kalian semua? Kalian jawabnya fantastis, luar biasa, puji Tuhan. Oke? Fantastis, luar biasa, puji Tuhan. Oke, kita coba ya. Apa kabar kalian semua? Bagus. Oke, adik-adik, kita akan mulai pelayanan firman pada minggu hari ini, yaitu Minggu 23 Agustus 2020, yang dimana ini menjadi ibadah hari Minggu pertama Persekutuan Teruna setelah masa pandemik. Karena kan kemarin kita semua nih, kakak-kakak dan adik-adik itu beribadah melalui online dari channel YouTube GPIB Sion. Dan berhubung sekarang gereja sudah dibuka kembali, namun untuk adik-adik yang usianya masih PA, PT, dan usia lanjut seperti orang tua, oma, opa, itu masih belum diperbolehkan untuk beribadah di gereja. Jadi mulai minggu ini PT seterusnya akan membuat video untuk khotbah di minggu-minggu yang akan datang nantinya. Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat yang boleh Tuhan berikan ya Tuhan, sehingga kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dapat duduk manis di rumah kami masing-masing ya Tuhan Yesus, untuk melaksanakan ibadah kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ya Tuhan Yesus, ibadah online kami, agar kiranya ibadah ini boleh kami lakukan dengan baik ya Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati firman yang akan diberitakan ya Tuhan. Semoga firman yang akan diberitakan nantinya dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Sobat Runa, pembacaan firman kita pada minggu pagi ini terambil dari Keluaran 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Keluaran 21 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Udah dapat? Kalau udah, kakak akan bantu bacakan. Keluaran pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai seorang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dan penusuk dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Oke, Sobat Runa, Keluaran pasal 21 ini termasuk bagian dari perjanjian Allah dengan Israel, yang isinya peraturan dalam perjanjian untuk menjadi pedoman hidup yang mencakup hukum moral, sipil, dan keagamaan. Nah, Sobat Runa, di pembacaan kita tadi kan kita banyak sekali menemukan kata-kata budak ya. Nah, kalau kakak mau tanya, kata budak itu menurut kalian atau yang kalian tahu itu apa sih?
budak ya? Coba kalian jawab. Oke, nah kata budak berdasarkan apa yang udah kakak cari melalui Google, kakak ambil dari Wikipedia, bahwa budak itu adalah golongan manusia yang dimiliki seorang tuannya atau majikannya, atau orang-orang yang bekerja tanpa gaji, dan orang-orang tidak memiliki hak asasi manusia. Mungkin contoh simpelnya untuk di kalangan teruna adalah para asisten rumah tangga atau para babysitter yang kalian punya di rumah kalian masing-masing. Bedanya mereka itu papa mama kalian gaji mereka. Nah, tapi yang sangat amat menyedihkan adalah ketika mereka bekerja di bawah tekanan. Kalau kalian pernah dengar ada TKW yang disiksa di luar negeri, tenaga kerja wanita yang dari Indonesia ingin bekerja nih di luar negeri, tapi mereka disiksa kayak gitu. Nah, yang menyedihkan lagi adalah mereka yang mendapatkan perilaku yang tidak enak dari majikannya, seperti diolok-olok, dicaci maki, ditindas abis-abisan. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan bisa dikatakan golongan tertindas juga ya adik-adik. Jadi kelihatannya sangat amat miris ya adik-adik ketika orang-orang yang ingin bekerja, mungkin baik yang dalam kota, dalam negeri, ataupun ke luar negeri, ketika dia sudah mengharapkan gaji yang besar nih, dengan modal adanya gitu, dengan modal pendidikan yang mungkin dikatakan ya seadanya gitu, dia sudah mengharapkan gaji yang besar, perilaku yang baik dari majikannya, tapi ternyata malah ditindas, malah dicaci maki, malah diomelin sama majikannya kayak gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan adalah golongan rendah atau golongan yang lemah adik-adik, orang-orang lemah. Nah, sekarang kakak pengen tanya nih, kalau misalkan kalian di sekolah, apakah kalian ada pilih-pilih temen? Misalkan kalian nggak mau nih temenan sama orang yang kurang cantik misalkan, atau misalkan dia kurang pergaulan, kalian nggak mau temenin kayak gitu, atau mungkin ya kalian lihat mereka nggak pantas ditemenin kayak gitu. Masih ada nggak yang kayak gitu? Nah, kakak harap sih udah nggak ada semua ya, karena kalau prinsip dari kakak adalah kalian boleh berteman dengan siapa aja selagi itu tidak merugikan kalian gitu. Kalian berteman boleh sama siapa aja nih, karena kalian juga harus bisa membedakan gitu, mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Nggak apa-apa semua jadiin teman gitu, tapi kita bisa membedakan nih, teman yang ini baik atau jahat kayak gitu. Nah, selagi misalkan teman kita yang jahat atau buruk, masih bisa kita kasih tahu nih, misalkan dia berbuat salah, kita kasih tahu, kita kasih masukan, dan akhirnya teman kita jadi baik juga gitu. Itu nggak ada salahnya kan adik-adik. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengingatkan kita pada pengalaman bangsa Israel ketika menjadi budak di bangsa Mesir, yang membuat mereka sadar tidak boleh memperlakukan budak dari bangsa mereka seperti mereka diperlakukan oleh bangsa Mesir dulunya. Jadi sekilas cerita, dulu itu bangsa Mesir itu bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir ya adik kayak gitu. Nah, mereka juga sudah memberikan seluruh hidupnya kepada tuannya gitu, tapi ya itu mereka diperbudak oleh majikannya. Tapi di SBT dikatakan ada hukum yang mengatakan setelah bangsa Israel menerima 10 hukum, maka ada konsekuensi hukum yang diberikan Allah kepada mereka berkaitan dengan hari Sabat. Ternyata hari Sabat itu ada kaitannya dengan masa kerja orang Ibrani, yaitu selama 6 tahun kerja, lalu tahun ke-7 boleh bebas dengan tidak membayar apa-apa. Jadi ini orang-orang bangsa-bangsa Israel ini boleh bebas dari perbudakannya di tahun ke-7 adik-adik. Boleh merdeka. Nah, berhubung kita sekarang sudah merdeka juga, baru merayakan kemerdekaan Indonesia juga. Nah, ini ada hubungannya nih dengan pelayanan firman kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini juga ingin menyadarkan kita untuk mengembalikan hakikat manusia sebagai serupa dengan Allah, dikarenakan kita sebagai umat manusia harus memperlakukan orang-orang lemah yang tertindas sebagaimana Allah memperlakukan kita kayak gitu. Jadi kita harus memperlakukan orang dengan baik nih adik-adik, nggak peduli orang itu mungkin misalkan buruk gitu,
atau misalkan tidak baik, atau misalkan berasal dari golongan-golongan yang mungkin kebutuhannya kurang mencukupi kayak gitu. Nah, kita itu nggak boleh yang namanya kita sombong, kita mengolok-olok, kita mengejek-ngejek dia gitu. Nah, kayak gitu nggak boleh adik-adik. Justru di firman Tuhan ini ingin mengajarkan gimana sih kita untuk menjadi turuna-turuni yang baik hati, turuna-turuni yang penuh kasih, turuna-turuni yang memang mencerminkan kekristenan gitu. Karena kan kita kan identik dengan kasih adik-adik, jadi kita harus mengasihi sama kita gitu, siapapun tanpa pandang bulu. Nah, kita ini juga nggak ada bedanya adik-adik sama mereka. Kita ini juga adalah budak. Kita adalah budak yang diperbudak oleh dosa-dosa kita. Kalian pikir kita beda sama mereka? Enggak, kita sama semuanya. Kita sama-sama budak, kita sama-sama diperbudak oleh dosa-dosa kita, oleh perbuatan-perbuatan nakal kita. Tapi apakah Tuhan membeda-bedakan kita? Kalian nih, kakak nih, berdoa minta sama Tuhan, tetap Tuhan kasih. Kalian sedih, kalian cerita sama Tuhan, Tuhan tetap hibur kalian melalui teman-teman yang mungkin selalu ada buat kalian, keluarga-keluarga yang selalu support kalian kayak gitu. Nah, itulah berkat-berkat Tuhan ketika kita menjadi turuna-turuni yang baik hati adik-adik tanpa pandang bulu, sehingga kita bisa mencerminkan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita mengenai kasih. Jadi kita bisa mengasihi orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang mungkin nasibnya kurang beruntung dari kita, orang-orang yang tidak berkecukupan, atau bahkan orang-orang yang udah jahat sama kita. Kita masih bisa mengasihi mereka sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, Sobat Turuna, Kakak harap firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kalian aplikasikan di dalam kehidupan kalian hari lepas hari, di minggu-minggu yang akan datang, di bulan-bulan yang akan datang, atau bahkan selamanya, sampai dengan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Oke, Sobat Turuna, mari kita tutup dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat yang boleh Tuhan berikan, sehingga kami para turuna-turunimu Tuhan dapat mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus berkati firman yang telah kami dengarkan, agar kiranya dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, agar kami bisa mengasihi sesama kami bisa bekerja sama dengan sesama kami, bahkan orang-orang yang mungkin nasibnya kurang beruntung dari kami, orang-orang yang di bawah kami, atau bahkan orang-orang yang sudah jahat kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, demi Kristus Tuhan dan selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Sobat Turuna, sampai jumpa di ibadah persekutuan Turuna di minggu depan di channel YouTube GPIB Sion. Jangan lupa di follow channel YouTube GPIB Sion, karena kalian sana bisa mendapatkan banyak info mengenai peribadahan yang ada di gereja kita, baik ibadah umum, ibadah PA, PT, atau mungkin ibadah-ibadah yang nanti akan diadakan berikutnya. Oke, sampai jumpa, selamat hari Minggu semuanya. Nyanyian merespon firman Tuhan, perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengaku iman kita dalam pengakuan iman rasuli.
Sebelum kita mengakhiri ibadah persekutuan teruna di pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Sepanjang hidupku, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan syukur bagimu. Terimalah berkat Tuhan. Sobat Teruna, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat yang boleh Tuhan berikan, sehingga kami para teruna-terunimu Tuhan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman yang telah diberitakan tadi, agar kiranya firman tersebut boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati aktivitas kami selama seminggu depan Tuhan, agar kiranya apa yang boleh kami lakukan selama seminggu depan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya. Happy Sunday.